mensucikan orang atau membersihkannya daripada segala dosa. Karena kalau sudah mati dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang baik ataupun yang buruk, karena mati merupakan akhir dari segala sesuatu. Membersihkannya, wa yukaffiruha, dan menghapuskannya, ba'da ijtinabihi al-kabair, setelah dia melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa, sakit dan lain sebagainya itu berakhir dengan kematian. Jadi kematian membebaskan seseorang dari segala hal, dari rasa sakit, dari perbuatan dosa dan lain sebagainya. Wa iqamati al-faraid, setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi mati merupakan cara untuk membersihkan seseorang dari segala dosa, termasuk sakit. Seseorang yang meninggal dunia sebelum dia sakit lama, dia sakit dulu ya, itu merupakan cara untuk membersihkan dosa-dosa ya, apalagi sudah menjelang kematian. Qala atau al-Khurasani atau al-Khurasan, dari Khurasan berkata, marra Rasulullah pernah melewat di majlisin, melewat satu majlis. Jadi ada orang-orang yang sedang duduk-duduk, walista'la fi adhahi, di mana mereka sambil tertawa keras ya. Jadi Rasulullah lewat pada orang-orang yang sedang duduk sambil bersenang-senang, tertawa terbahak-bahak. Wa qala sawibu majlisakum bi dzikri dzikrillah, warnailah tempat kamu itu, majlis kamu itu dengan mengingat kematian. Maksudnya kalau kita mengingat kematian itu tawanya banyak-banyak, sedikit saja ya. Kalau ingat mati, kalau ingat mati itu bisa tawa ya. Karena kata Nabi, siapa yang banyak ketawa di dunia maka nanti banyak menangis di akhirat. Asalkan tertawa itu merupakan melalaikan dia untuk mengingat Allah. Oh, wa ma tuqaddiru lana, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud memperkeruh kelezatan atau mengurangi segala kenikmatan? Tadi itu segala keruh atau mempengaruhi atau mengurangi lezat. Qala, Nabi menjawab, al-maut. Jadi kematian adalah sesuatu yang mengurangi kelezatan ya, kelezatan. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, aksiru min dzikril maut, perbanyaklah olehmu untuk mengingat mati. Kenapa demikian? Wa innahu, karena mengingat kematian, yumahisu, dapat mengurangi dosa-dosa. Yumahisu sangat menyedot ya. Makaso as-sabiyu as-sadya sadyahu bihi, bayi itu netek ya, ditetek ibunya, dibahis, diserap, disedot. Nah, mengingat kematian adalah cara untuk mengurangi dosa. Jadi kalau kita ingat kematian, itu biasanya kita berhati-hati untuk berbuat hal-hal yang melanggar agama. Dengan mengingat kematian, kita jadi berhati-hati agar tidak berbuat maksiat dan dosa. Itu yang dimaksud di mana? Wa yusahidu fi dunya, dan mengingat kematian membuat hidup zuhud. Apa sih hidup zuhud? Kalau dalam konteks tasawuf, zuhud adalah hidup hidup sederhana. Zuhud hidup sederhana ya. Meskipun dia orang mampu, tapi pakaian sederhana, kendaraan sederhana, dan juga dia lebih mementingkan kematian. Itu zuhud. Jadi orang-orang
Seorang bapak yang meninggal dunia pasti akan berpisah dengan anak-anak. Seorang suami berpisah pasti berpisah, atau bisa berpisah dengan pasangannya, dengan istrinya dan begitu. Maka banyak orang yang sudah rajin mengumpulkan harta, ya, karena usahanya sangat rajin dari pagi sampai sore, siang malam kadang-kadang lupa sholat. Hartanya sudah menumpuk, pas sudah menumpuk dia meninggal dunia. Baik karena sakit ataupun sebab lain, dia tinggalkan semua hartanya. Dan meninggal seperti dalam keadaan seperti ini, maka meninggal mati yang tidak cerdas. Kenapa? Karena harta yang dikumpulkan ditinggalkan begitu saja. Kalau ditinggalkan kepada ahli warisnya yang soleh, maka harta itu bisa bermanfaat. Tapi kalau ahli warisnya yang tidak dididik agama, nah ini yang menjadi beban bagi orang yang sudah meninggal. Jadi sini katakan kafa bil mauti mufarriq. Cukuplah kematian menjadi pemisah. Kita berpisah dengan anak kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk harta benda kita dan lain sebagainya. Ya. Wa qala alaihi salam kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah dengan kematian menjadi nasihat. Nasihat bagi kita. Jadi nasihat bagi yang hidup. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dan sebagainya, itu kita perlu kajian. Kalau ada waktu kita sholatkan, itu dalam rangka pertama mendoakan si mayit, yang kedua adalah mengingatkan kita. Itulah nasihat kepada kita. Yang dimaksud kata bil mauti wa cukuplah kematian menjadi nasihat bagi orang-orang yang masih hidup. Sebab orang yang mati sudah tidak bisa mengambil pelajaran lagi. Yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang masih hidup dari kematian tadi. Kita sering hampir tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali melihat orang yang meninggal dunia. Ya kadang-kadang teman kita, saudara kita, tetangga kita dan sebagainya. Itu mestinya menjadi nasihat bagi kita. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Pernah Rasulullah keluar menuju masjid. Wa idzal qaumun yatahaddatsun wa yadhakun. Lalu ada sekelompok orang yang saling ngobrol dan tertawa. Ngobrol sambil tertawa. Mungkin yang dibicarakan ini lucu atau asik. Mereka tertawa. Wa qala, maka Nabi mengatakan kepada perempuan itu, uzkuru al-mauta. Ingatlah orang yang akan mati. Karena kalau ingat mati, ketawanya dikurangi. Ya, dikurangi. Uzkuru al-mauta. Ingatlah orang yang akan. Amma walladzi nafsi biyadi. Sungguh yang jiwaku di tangannya. Cerita Allah Subhanahu wa taala, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la baqaytum katsiran. Pasti kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Ini kalau ketika kematian itu biasanya kita sering menangis. Lagi tertawa terbahak-bahak ingat mati. Nah, kita langsung berpikir, nah kita kurangi. Ya, ini dimaksud kata Nabi, kalau kamu mengetahui apa yang aku tahu, maka kamu akan tertawa sedikit, tapi banyak menangis. Itu maksud dua labai, bakai itu kasih. Dua bakai itu kasih, pasti kamu menangis. Walau kira Rasulullah disebut pernah di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Rajulun, seseorang, bakhil salah alaihi, dan perbaikilah ujian kepada Faqala kaifa tusahibukum bil maut. Bagaimana mengingatkan temanmu akan kematian? Qalu wa kunna nakalu nasma'u bil maut.
teman yang sejati adalah pertama dia memberikan nasihat kepada kita kalau kita salah, mengoreksi. Yang kedua adalah seringlah hadir satu majlis yang di situ di dalamnya mengingat kematian. Ya, seperti tahlil atau orang meninggal. Jadi bukan hanya sekedar tahlil, kita juga memberikan atau mengambil pelajaran ya dari peristiwa itu. Nah, di samping mendoakan. Di sini dikatakan fa'in nasrahu laisa lana, maka kamu tidak ada di sana. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, ataitu nabiyya, saya pernah datang kepada Nabi asal-asalatan. Rajulun minal ansar, dia mempergauli seseorang daripada 10 seorang sahabat. Faqala rajulun minal ansar. Lalu ada seorang dari Ansar. Jadi Ansar ini adalah sahabat Nabi yang ada di Madinah. Man akyasun nas. Siapa orang yang paling cerdas? Nah, jadi seorang Ansar itu bertanya, siapa yang paling cerdas di antara kita? Wa akramun nas, dan orang yang paling mulia di antara kita, ya Rasulullah. Siapa? Apa jawab Nabi? Aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang sering mengingat mati adalah itulah orang yang cerdas. Orang yang sering mengingat mati adalah orang yang mulia. Aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan sangat siap menghadapi kematian. Ya, karena biasanya bersiap ya. Jadi karena udah siap, kalau datang kematian dia tidak kaget kan. Nah, sudah siap.